Shalom dan salam damai buat saudara-saudari pada hari ini. Saya berdoa untuk saudara dan saudari pada hari ini. Biarlah saudara dan saudari baik-baik saja, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Haleluya. Nah, judul renungan yang saya mau kongsikan dengan saudara dan saudari pada hari ini ialah beristirahat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, tentu semua orang menginginkan kehidupan yang aman dan bahagia. Saya ajak saudara-saudari untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, pernyataan Yesus ini, saudara-saudari, rentetan daripada ketidakpuasan ataupun kemarahan orang Farisi pada ketika itu terhadap tindakan Yesus dan murid-muridnya yang sedang bekerja memetik gandum, makan dan mengisar gandum pada hari Sabat. Kita tahu pada hari Sabat merupakan hari yang kudus bagi orang Yahudi, ya. Jadi orang Farisi begitu marah melihat tindakan yang Yesus dan muridnya lakukan pada hari Sabat. Yesus beberapa kali lagi dan lagi melakukan pekerjaan pada hari Sabat, ya. 3 kali Yesus dikatakan, ya, melakukan pekerjaan pada hari Sabat, yaitu tadi yang saya katakan memetik gandum, ya. Yang kedua, Yesus dikatakan sedang menyembuhkan orang yang sakit di rumah ibadah pada hari Sabat. Dan yang ketiga, Yesus berjalan ke sebuah bukit, tentu perjalanan yang jauh, bukan? Untuk berdoa. Nah, 3 perkara ini yang Yesus lakukan pada hari Sabat yang membuatkan orang Farisi benar-benar marah dengan tindakan Yesus ini. Mengapa Yesus melakukan 3 perkara ini lagi dan lagi melanggar hukum Taurat? Tentu ada makna, tentu ada maksud khusus yang mau Yesus perlihatkan kepada orang Farisi dan orang Yahudi pada ketika itu. Kita tahu konsep pola pikir orang Yahudi mengenai hari Sabat, ya, yaitu mereka benar-benar tidak patut melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, karena itu Yesus mau merubah pola pikir, cara pandang mereka mengenai hari Sabat. Yesus bukan saja mau merubah pola pikir mereka, tetapi Yesus mau menyatakan pengertian mereka mengenai hari Sabat sebelum ini adalah salah sama sekali, totally salah konsep mereka mengenai hari Sabat. Yesus sengaja mau menunjukkan kepada mereka bahwa pada hari Sabat mereka boleh bekerja, mereka boleh melakukan kebaikan, mereka boleh menolong orang. Apa salahnya semua ini? Meskipun pada hari Sabat, ininya Yesus mau beritahukan kepada mereka. Walaupun Yesus pada ketika itu seakan-akan memberi tanda bahwa Ia membolehkan orang bekerja pada hari Sabat, tetapi tujuan dan maksud Yesus yang sebenar adalah Dia mau saya dan saudara menggunakan hari Sabat untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Yesus berkata, Dia melebihi hari Sabat. Artinya, setiap hari merupakan hari Sabat bagi kita semua, di mana kita setiap hari boleh datang kepada Yesus, boleh melayani Tuhan. Ini yang Yesus maksudkan, supaya kita datang kepadanya beristirahat. Bukankah hari Sabat berarti hari istirahat? Nah, kalau begitu, alangkah baiknya kita pada setiap hari menikmati hari istirahat bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudari, Yesus mempelawak, Yesus mengundang kita semua
Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku. Marilah datang kepadaku, Yesus katakan. Karena Yesus mau memberikan kelegaan kepada kita. Yesus mau supaya apa yang membeban pikiran kita, apa yang membeban tubuh kita selama ini, Yesus mau memberikan yang beban berat menjadi ringan. Yang bermasalah dilepaskan, yang khawatir diberikan kelegaan. Inilah tujuan Yesus mengundang kita. Mari, mari datang kepadaku. Karena Yesus mau melepaskan kita dari kekhawatiran. Yesus mau melepaskan kita dari belenggu. Bukankah dunia hari-hari ini dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan? Semua orang takut sekarang karena ada virus COVID-19. Jikalau kita datang kepada Yesus, Yesus memberi jaminan. Dia akan memberikan kelegaan bagi saya dan saudara. Yesus kita baik, Yesus kita luar biasa, saudara-saudari. Dia berani memberi jaminan. Di dalam Dia ada kelegaan. Karena itu, mari kita datang kepada Yesus. Dia mau memberikan istirahat. Dia mau memberikan kelegaan. Masalah persoalan setiap hari boleh ada, saudara. Tetapi Yesus memberi jaminan. Jikalau engkau datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan melepaskan engkau dari ketakutan, kekhawatiran yang sering melanda umat manusia. Bahkan ramai orang hari-hari ini, saudara-saudari, bukan mati karena penyakit COVID, tapi mati karena takut dan kekhawatiran, saudara-saudari. Haleluya. Mari saya mengundang saudara-saudari, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan dan jawaban. Yesus jawaban bagi persoalan dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan.